Perkenalkan diri, Veronica Uning Priyan Rajati dengan NIM 246404036. Saya Davina Lorencia Panggabean dengan NIM 246404049. Saya Farabella Putri Cahyani dengan NIM 246404005. Jadi tujuan pembuatan video kali ini video kami itu untuk memenuhi tugas mata kuliah patologi kardiorespirasi dengan tujuan menjelaskan mengenai jantung iskemik, mulai dari pengertian, penyebab, tanda dan gejala, kode ICF, problematik fisioterapi, serta dampak penanganan medis agar dapat menambahkan wawasan kita semua tentang gangguan pada sistem kardiorespirasi ini. Selamat menyaksikan. Kasus jantung iskemik yaitu pasien laki-laki berusia 67 tahun dengan diagnosa medis iskemik kardiomyopati dengan riwayat diabetes, penyakit ginjal kronis, masalah paru, dan 12 bulan terakhir didiagnosa gagal jantung dekompensasi akut. Pasien ada riwayat alkoholik 6 bulan yang lalu, riwayat tembakau hingga 13 tahun yang lalu. Pasien mampu melakukan secara mandiri untuk aktivitas fisiknya dan berpartisipasi pada program rehabilitasi paru rawat jalan. Pasien membutuhkan oksigen 2 liter per menit di siang hari dan 4 liter per menit di malam hari dan pada sekalian. Pada saat masuk rumah sakit, berat badan pasien itu di 110,9 kg. Lalu pasien juga melaporkan sesak yang progresif. Nah, dari hasil pemeriksaan ditemukan 3 plus peripheral beating edem, S3 gallop, dan distensi vena jugularis externus sebesar 9 cm. Nah, estimasi berat keringnya itu tanpa edema itu 104,5 kg. IMT-nya itu 34 kg per meter persegi. Lalu pasien terdapat krekel pada paru posterior, terus batuk sedang hingga kuat, ada suara sputum dan non produktif. Pasien kesulitan pendengaran sehingga membatasi komunikasi. Pasien dipasang kateter intravena berisi obat diuretik oral dan dobutamin. Setelah istirahat 10 menit, pasien menjalani 6 MWT atau 6 menit walking training, mampu berjalan 144 meter dan 2 kali beristirahat. Masing-masing istirahat 30 detik dengan menggunakan roda warukan. Hasil dari pemeriksaan 6 MWT ini membuat pasien 29,6% prediksi dengan nilai FO2 max 8,3 mili per kilogram per menit. Saat ini tanda latihan untuk mengurangi sesak saat aktivitas agar dapat segera pulang dari rawat inap. Secara jangka panjang, pasien ingin liburan ke daerah yang aman. Definisi dari penyakit jantung iskemik adalah kondisi ketika aliran darah ke otot jantung berkurang akibat penyempitan atau penyumbatan arteri koroner, biasanya karena penumpukan plak lemak aterosklerosis. Penyebabnya itu akibatnya jantung jadi kekurangan oksigen. Terus rendah. Kondisi fisik penyakit utamanya itu iskemik kardiomyopati. Komplikasinya kegagalan jantung dekompensasi akut. Riwayat penyakit penyertanya ada diabetes mellitus, penyakit ginjal kronis, sama masalah paru. Riwayat kebiasaannya ada merokok sama alkohol. Oke, kita masuk ke tanda dan gejala klinis. Yang pertama itu ada tanda objektif, peripheral beating edema 3+, distensi vena jugularis externus 9 cm, bunyi jantung S3 gallop, krekel pada paru posterior, IMT 34 kg per meter persegi, berat badan 110,9 kg, lebih dari berat kering 104,5 kg. Terus ada juga ketergantungan oksigen 2 liter per menit selama siang, 4 liter per menit selama malam atau latihan. Terus juga ada jarak 6 MWT atau 6 menit walking training 144 meter. Itu tuh diprediksi kurang lebih 29,6%. Terus ada FO2 max-nya 8,3 ml per kilogram per menit, itu sambilan rendah. Terus ada gejala subjektifnya, sesak napas progresif, cepat lelah saat aktivitas, penambahan berat badan, batuk sedang atau kuat, sputum non produktif, kesulitan pendengaran. Oke, kita masuk ke patologi dan etiologinya. Patologinya, penyakit jantung iskemik terjadi akibat berkurangnya aliran darah ke otot jantung karena penyempitan atau sumbatan pada arteri koroner. Kekurangan suplai oksigen ini menyebabkan iskemia miokard yang dapat berkembang menjadi kardiomyopatik iskemik dan gagal jantung dekompensasi. Etiologinya, beberapa faktor
penyebab dan risiko berdasarkan kasus. Aterosklerosis koroner, penyebab utama PJI. Ada riwayat diabetes mellitus, mempercepat kerusakan pembuluh darah. Penyakit gagal ginjal kronis, menyebabkan retensi cairan dan tekanan darah tinggi. Masalah paru, memperburuk oksigen jaringan. Riwayat alkoholik hingga 6 bulan lalu. Toksik terhadap otot jantung. Riwayat perokok hingga 13 tahun yang lalu, meningkatkan resiko aterosklerosis dan hipertensi. Terus prognosisnya jangka pendek juga ada prognosis hati-hati hingga sedang bila terapi diuretik, oksigen dan rehabilitasi berhasil. Gejalanya itu ada sesak, edema dan berat badan bisa menurun. Kapasitas fungsional dapat meningkat perlahan. 6 MWT lebih dari 200 meter dalam 1-3 bulan. Terus jangka panjangnya itu ada prognosis tergantung kepatuhan terapi dan pengandaian faktor risiko. Dengan pengawasan ketat dan gaya hidup sehat, pasien bisa mempertahankan kualitas hidup baik meskipun dengan keterbatasan fisik. Terus juga ada tekanan darah, gula rendah, dan berat badan tidak terkontrol, tidak rutin melakukan rehabilitas, masih terjadi retensi cairan atau sesak berat, itu bisa kambuh dan gagal jantung tetap ada. Terus kita masuk ke regenerasinya. Regenerasi pada kasus iskemik kardiomiopati ini ada kemampuan regenerasi jaringan jantung sangat terbatas, terutama pada usia lanjut, karena sel otot jantung tidak dapat membela diri setelah rusak. Yang kedua ada kerusakan berat akibat iskemia atau kekurangan oksigen, menyebabkan sel otot jantung mati dan digantikan oleh jaringan parut atau fibrosis, sehingga bagian tersebut tidak dapat berfungsi lagi sebagai otot pompa darah. Yang ketiga ada pada kondisi gagal jantung dekompensasi, kemampuan regenerasi makin menurun karena beban kerja jantung meningkat dan supaya oksigen ke jaringan semakin berkurang. Terapi bersifat rehabilitatif dan suportif dengan tujuan meningkatkan fungsi jantung, mengurangi sesak, dan memperbaiki kualitas hidup pasien. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke kode ICF. Yang pertama itu ada body function, di mana kode pertamanya itu B4100, itu untuk fungsi jantung menurun akibat iskemik kardiomiopati. Yang kedua itu ada B440, di mana itu sesak progresif, krepel paru, membutuhkan oksigen tambahan. Yang ketiga itu ada B455, di mana itu 6 MWT 140 meter, FO2 max 8,3 mili per kilogram per menit. Yang keempat itu ada B530, di mana ini untuk retensi cairan atau peningkatan BB 6,4 kg. Yang kedua itu ada body structure. Nah, kode pertama itu ada S410 atau struktur jantung. Yang kedua itu ada S430 atau struktur sistem pernapasan atau paru-paru. Yang ketiga itu ada S420, itu pembuluh darah besar. Yang keempat itu S4300 untuk struktur dinding torak. Selanjutnya ada activity participation. Kode pertamanya itu D450, berjalan. Kode keduanya itu D455, itu mobilitas. Kode ketiganya itu D570 untuk mengurus kesehatannya sendiri. Untuk selanjutnya itu ada environmental factors, di mana itu kode pertama E115, di mana itu produk dan teknologi. Kode kedua itu ada E355, itu profesional kesehatan. Dan kode ketiga itu ada E225, itu berkaitan dengan iklim, yang dimana di sini pasien memiliki tujuan jangka panjang untuk berlibur ke daerah. Selanjutnya ada program fisioterapi. Yang pertama itu program latihan bertahap atau rehabilitasi jantung fase 2 dan 3 untuk memperbaiki fungsi kardiorespirasi. Yang kedua itu ada peningkatan kapasitas fungsional untuk memperbaiki sirkulasi perifer dan oksigenasi jaringan. Yang ketiga itu ada edukasi aktivasi mandiri, di mana itu untuk mencegah kekambuhan dan menjaga daya tahan jantung. Nah, yang terakhir itu ada dampak penanganan medis. Pasien mendapat diuretik dan dopamine, pemberian oksigen, rehabilitasi paru dan kardiovaskular, yang dimana itu ada 6 MWT dan latihan terkontrol. Yang keempat itu ada efek medis. Sekian video presentasi tentang jantung iskemik dari kelompok kami. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Bye-bye.